Saat ke pantai, kita pasti akan melihat hamparan laut yang luas banget, kayak nggak ada ujungnya. Dari luasnya lautan itu, kira-kira ada apa ya di dalamnya? Selain hewan-hewan yang sering kita temui di laut dan pantai, seperti kepiting, bintang laut, atau lumba-lumba, pastinya masih banyak temuan-temuan menarik lainnya di dalam laut. Sayangnya, manusia belum bisa mengetahui seluruh isi lautan, karena baru 20% yang dijelajahi oleh manusia. Padahal sepanjang sejarah, manusia dan lautan tuh nggak bisa lepas satu sama lain. Lautan adalah tempat yang vital sebagai sumber makanan, transportasi, perdagangan, dan pertumbuhan manusia. Selain itu, lautan juga berperan dalam mengendalikan cuaca yang ada di seluruh penjuru bumi, mengatur suhu bumi, dan pada akhirnya mendukung semua makhluk hidup yang ada. Sebegitu pentingnya lautan buat kita, tapi kenapa kita belum berhasil jelajahi seluruh lautan ya? Ternyata, alasan pertama adalah karena tekanan air. Tekanan air adalah besar tekanan yang diberikan air ke semua arah pada suatu benda yang berada pada kedalaman tertentu. Tekanan air laut akan semakin besar seiring dengan semakin dalam kita menyelam. Kapal selam riset Trieste yang dapat memecahkan rekor menyelam terdalam pun cuma bisa bertahan 9 jam hingga kedalaman 10.911 meter. Itu pun pada 4 jam pertama sudah mulai mengalami keretakan di tubuh kapal akibat tekanan yang tinggi ketika mulai menyentuh kedalaman 9.000 meter. Lebih dari itu, penjelajahan bawah laut jadi sangat berbahaya. Alasan kedua, biaya untuk eksplorasi lautan tuh lebih mahal daripada biaya eksplorasi antariksa alias ruang angkasa. Karena teknologi untuk eksplorasi lautan terdalam masih dalam proses pengembangan dibanding teknologi eksplorasi antariksa. Tapi, meski sulit dijelajahi, ada beberapa hal menarik dan unik di laut yang ditemukan berdasarkan sejarah penemuannya. Penemuan ini jarang diketahui sebelumnya loh. Apa aja penemuan tersebut dan bagaimana bisa ditemukan? Temuan pertama adalah gunung berapi aktif di bawah laut. Gunung api bawah laut menyimpan hal menarik sekaligus berbahaya. Karena pada tahun 1650 terjadi letusan yang menimbulkan korban sebanyak 70 orang di Laut Aegean Yunani. Gunung api tersebut diberi nama Gunung Kolumbo. Semenjak terjadinya bencana itu, dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memetakan gunung api bawah laut. Gunung api ini mayoritas ditemukan di lempeng tektonik bawah laut bumi. Gunung api bawah laut merupakan gunung yang sulit ditemukan karena mayoritas berada di kedalaman ratusan meter dari permukaan laut. Letusan gunung api bawah laut juga sulit terdeteksi dalam waktu yang singkat karena dalamnya lokasi gunung dari permukaan laut. Bedanya dengan gunung api di daratan, ketika gunung api bawah laut meletus, lava yang keluar akan langsung berinteraksi dengan air laut, sehingga lava yang keluar tersebut akan langsung mendingin menjadi batuan. Semakin sering gunung ini meletus, maka semakin banyak pula batuan yang terbentuk dan menutupi batuan yang sudah terbentuk sebelumnya, sehingga lama-kelamaan bisa melahirkan pulau baru. Penemuan menarik yang kedua adalah Megalodon. Sejak tahun 1837, ahli biologi dan paleontologi menemukan sebuah fosil yang diduga gigi dari suatu makhluk hidup mirip hiu. Spesies ini akhirnya diberi nama awal Carcharodon megalodon oleh seorang naturalis asal Swiss, Louis Agassiz, pada tahun 1843. Sebelum akhirnya direvisi menjadi Otodus megalodon untuk menyesuaikan dengan sistem nomenklatur yang sudah berlaku universal.
Nama Megalodon sendiri secara harfiah bermakna gigi besar. Sejak saat itu, fosil-fosil serupa di berbagai lokasi di seluruh dunia yang mayoritas berada di area belahan bumi utara juga ditemukan. Berdasarkan analisa dari fosil gigi tersebut, ilmuwan berhasil memodelkan seberapa besar tubuh Megalodon, yaitu sekitar 15-18 meter, dengan bobot sekitar 30.000 kg. Panjang tersebut hampir 5 kali lebih besar dibandingkan panjang hiu putih, dengan berat yang sebanding dengan 5 ekor gajah Afrika. Penelitian masih dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut tentang hiu satu ini. Kebayang nggak kalau hiu ini masih ada? Lautan tentu jadi area yang menyeramkan. Sekarang kita beranjak ke permukaan laut. Kamu pasti pernah dengar dong berita tentang fenomena ini. Berita ini muncul pada tahun 2017 dan menyatakan bahwa di Teluk Alaska ada area lautan di mana dua lautnya tidak bercampur satu sama lain. Berita ini dulu sempat bikin heboh jagat dunia maya. Meski temuan ini menarik, namun faktanya area itu tidak selamanya terpisah. Perbedaan warna yang terjadi di Teluk Alaska tersebut dihasilkan karena adanya sedimen yang tercampur dalam air laut akibat proses mencairnya gletser di Antartika pada musim panas. Gletser adalah bongkahan es tebal yang terbentuk di atas permukaan tanah akibat penumpukan salju yang mengeras dan bertahan dalam waktu yang lama. Gletser tersebut mengandung berbagai sedimen serta unsur besi yang mencair dan bergerak ke laut sehingga membuat warna lautnya berubah menjadi agak biru pucat. Proses tersebut membuat gletser ini bergerak menuju laut lepas dan seolah menghasilkan area yang berbatasan satu sama lain. Air laut berwarna biru pucat dengan air laut berwarna biru tua. Kelak, area pembatas tersebut akan bercampur lagi dan perbatasan warna pada dua area laut tersebut akan hilang. Jadi, itulah yang membuat Teluk Alaska seolah terpisah. Menarik ya? Nah, itu dia beberapa hal menarik di laut yang telah berhasil ditemukan oleh beberapa peneliti. Dengan adanya temuan-temuan menarik tersebut, hal ini tentu bikin semua orang makin penasaran. Ditambah lagi dengan fakta bahwa masih banyak area lautan yang belum terpetakan oleh manusia. Rasa ingin tahu yang tinggi akan terus membuat kita mencari tahu dan mengembangkan teknologi canggih yang dapat digunakan untuk menjelajahi lautan. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa dukung terus Mipi dengan like, komen, dan subscribe channelnya ya, biar makin sering update kontennya. Sampai jumpa di video berikutnya.